Di area sini saya melihat ada seekor harimau berwarna putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Selamat malam, bagaimana kabarnya sahabat Sekar? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dirahmati dan diberkati olehnya. Sahabat Sekar, malam ini kita lagi melakukan perjalanan menuju suatu makam atau petilasan di daerah Canggu, yaitu di makam atau petilasannya Ki Ageng Kertamanggolo. Jadi, dalam vlog kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melihat sisi sejarah dan budaya dari tempat ini. Tentunya kita tetap berpegang teguh pada keimanan kita. Ketika kita berziarah ke makam, petilasan, ataupun punden, kita mengenang jasa-jasa para leluhur dan mendoakan agar amal baik beliau diterima oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa, serta ditempatkan di sisinya yang mulia. Sebagai orang Jawa, kita tidak boleh melupakan jati diri kita. Sudah sepantasnya kita sebagai anak cucu menjaga dan melestarikan peninggalan para leluhur. Nah, mari kita mulai perjalanan ini. Makam atau petilasan Ki Ageng Kertamanggolo yang terletak di Dusun Sidodadi, Desa Canggu, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Tempat ini dikenal sebagai salah satu situs bersejarah dan spiritual yang dihormati oleh masyarakat setempat. Sejarah dan peran Ki Ageng Kertamanggolo. Ki Ageng Kertamanggolo diyakini sebagai tokoh penting yang pertama kali membuka wilayah Dempok, yang kini menjadi bagian dari Desa Canggu. Beliau dikenal sebagai sosok yang memiliki peran besar dalam membangun wilayah tersebut pada masa lalu. Keunikan dan daya tarik makam. Lingkungan makam Ki Ageng Kertamanggolo memiliki ciri khas yang menarik. Di sekitar makam terdapat pohon-pohon besar yang diperkirakan berumur ratusan tahun, menambah nuansa sakral dan alami di daerah tersebut. Terdapat sumber mata air yang konon tidak pernah surut sejak zaman dahulu. Sering dianggap memiliki nilai spiritual oleh penduduk setempat. Masyarakat sekitar rutin mengadakan acara tasyukuran dan kegiatan keagamaan di lingkungan makam, menjadikannya pusat aktivitas spiritual dan budaya. Bagi pengunjung yang ingin berziarah atau sekedar menikmati suasana tenang dan sejuk di area makam, dapat menghubungi Pak Sanusi, yang dikenal sebagai juru kunci makam tersebut. Beliau dapat memberikan informasi lebih lanjut mengenai sejarah dan tata cara berziarah di tempat ini. Makam Ki Ageng Kertamanggolo tidak hanya menjadi tempat peristirahatan terakhir seorang tokoh penting, tapi juga simbol warisan budaya dan spiritual yang terus dijaga oleh masyarakat. Bagi sahabat Sekar yang mau ziarah ke petilasan ini, dipersilakan. Mari kita jaga adat dan budaya sebagai warisan para leluhur kita. Dengan niat dan tujuan yang baik, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa kita dan hajat kita. Dan semoga Ki Ageng Kertamanggolo dan tempat ini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu ya sahabat sekalian, kita bisa memahami sekilas sejarah makam atau petilasannya Ki Ageng Kertamanggolo, warisan budaya masyarakat sekitar. Sebagai orang yang beriman, kita tetap berpegang teguh pada keyakinan bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah tempat kita memohon dan menyembah. Tapi kita juga harus menghormati tempat-tempat bersejarah sebagai adat dan warisan budaya. Malam ini saya sudah berada di depan pendopo makam atau petilasannya Mbah Ki Ageng Kertamanggolo.
Mari kita masuk ke dalam untuk mendoakan beliau. Semoga jasa dan amal kebaikan beliau diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan beliau ditempatkan di sisinya yang mulia. Mari kita masuk ke dalam dan mari kita melihat ada sosok dan misteri apa saja yang ada di sini. Assalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Di area sini saya melihat ada seekor harimau berwarna putih. Dan ada juga sebuah pedang yang sangat panjang di area sini. Di area sini saya melihat ada dua sosok. Untuk sosok pertama, beliau laki-laki. Memiliki postur tubuh yang tinggi dan kekar. Beliau juga memakai sebuah kuluk yang berwarna hitam dan ada campuran emas untuk di pinggirannya. Beliau menggunakan pakaian berwarna hitam dan ada logo bintang di tengah berwarna emas. Dan untuk bawahannya, beliau menggunakan celana pendek dilengkapi dengan wiru. Dan untuk sosok kedua, beliau seorang perempuan menggunakan pakaian berwarna putih serta ada sebuah jilbab, cuma hanya disampirkan saja, berwarna putih juga, dan ada campuran berwarna hijau. Untuk postur beliau tinggi. Di sebelah timur makam atau petilasan, di sini ada sebuah sendang. Mari kita ke sana untuk melihatnya. Sendangnya berada di bawah, sahabat sekar. Kita harus melewati beberapa anak tangga terlebih dahulu.
Biasanya sendang di sini digunakan untuk mandi ataupun ritual-ritual yang ada. Sahabat Sekar bisa melihatnya di sini, sendangnya begitu luas. Dan di sebelah sini ada sebuah kamar mandi. Di sana juga ada air mata yang mengalir. Airnya sangat jernih. Banyak perziarah biasanya datang ke sini buat mengambil airnya. Sahabat Sekar, saya di sini merasakan ada energi yang sangat besar. Auranya berwarna ungu, ada campuran biru. Dan di sini saya melihat banyak sesosok perempuan menggunakan kemben berwarna ada yang kuning, ada yang hijau. Dan di sini juga saya melihat ada seekor ular yang sangat besar berwarna putih. Di depan makam atau petilasan di sini terdapat sebuah pohon joho yang sangat besar. Di area sini saya melihat ada sesosok laki-laki. Beliau menggunakan pakaian seperti tanda silang, kain yang disilang di dada. Dan untuk bawahnya celana pendek serta dilengkapi wiru. Dan untuk kepala beliau menggunakan ikat kepala berwarna coklat serta membawa sebuah pedang. Sahabat Sekar, ketika kita membaca sejarah, kita sedang menelusuri jejak langkah para pendahulu yang telah berjuang, berpikir, dan berkorban. Mengabaikan sejarah sama dengan mengabaikan identitas dan jati diri kita sebagai bangsa. Maka, jangan hanya mengenang sejarah hayati, pahami dan jadikan sebagai petunjuk arah dalam menentukan masa depan dan generasi berikutnya. Dikala kita menelusuri jejak-jejak para leluhur, entah itu makam, petilasan, ataupun tempat-tempat yang disakralkan, kita sebagai insan beragama harus senantiasa menjaga keimanan bahwa semua ini adalah bagian dari ciptaan Tuhan dan merupakan tanda-tanda kebesarannya. Sebagai anak cucu, sudah sepatutnya kita mengenang dan mendoakan para leluhur agar segala amal dan jasa-jasanya diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan semoga mereka ditempatkan di sisinya yang mulia. Kita juga harus senantiasa mengingat bahwa tempat-tempat ini hanyalah sarana untuk mendekatkan diri kepada alam dan kepada Tuhan. Hanya kepadanya lah kita memohon dan menyembah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati dan memberkahi kita semua. Terima kasih sudah menonton Sekar Sore sampai akhir. Kalau kamu berani, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Setiap minggu akan ada kisah baru yang mungkin membuatmu sulit untuk tidur, atau lebih buruknya lagi, membuatmu mendengar suara-suara yang tidak seharusnya ada. Mungkin salah satu yang saya datangi adalah leluhur kalian sendiri, yang namanya telah lama hilang, namun dia sering mendatangimu, bahkan ikut kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi tetap hati-hati,
Mungkin dia tahu saat ini kamu menonton video ini.